Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Mastur. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sukadana, Lampung Timur. Sekaligus mahasiswa PPB dalam jabatan PEN 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 251110133. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik mengajar uji kinerja pada kelas 11 semester 6 dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan berikutnya dalam memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat. Kalau memang sehat, mari pada pagi hari ini kita akan memulai materi kita. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut pada materi pada pagi ini, sebaiknya akan ditanya dulu tentang kehadiran kalian. Apa semua hadir pada kesempatan kali ini? Hadir semua? Siswa kalian hadir? Siswanya hadir semua? Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku. Baik, kita briefing dulu. Gimana? Masih semangat? Semangat nih, semangat semua. Baik, untuk selanjutnya kita akan cek dulu kerapian kita pada pagi hari ini. Silakan bajunya, dasinya, baju sebelumnya. Mari kita sepakati dulu kegiatan kita pada pagi hari ini dengan kesepakatan kelas kita. Yang pertama, kita menghormati, atau semua siswa harus saling menghormati. Kemudian pastinya harus mempunyai sifat kerjasama kelompok, membentuk suatu kesatuan. Kemudian partisipasi aktif ya, saling membantu, memberikan masukan atau kritik saran yang sifatnya membangun bukan untuk menjatuhkan. Dalam hal ini tujuan pembelajaran bagi kita adalah kita akan mengetahui lebih dalam terkait dengan masalah pernikahan atau materi yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Paham semua di sini ya? Untuk selanjutnya kita akan hubungkan mata pelajaran atau persepsi. Pelajaran hari ini kita hubungkan dengan pelajaran di masa lalu atau minggu yang lalu. Pelajaran pada minggu lalu adalah terkait dengan media. Apa hubungannya media atau kaitannya media dengan materi pada hari ini? Pastinya media sangat berpengaruh pada tatanan hidup berumah tangga. Banyak keluarga yang rusak, hancur gara-gara media sosial. Jelas di sini ya? Baik. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti kita adalah kita akan sama-sama menyimak video berikut ini. Video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 baik SMA maupun SMK sesuai dengan kurikulum merdeka. Baik, setelah kita melihat video, pastinya kalian semua sudah menyimak. Satu pertanyaan dari Bapak untuk kalian, apa yang kalian tahu tentang pernikahan atau apa pengertian nikah? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Boleh, Sinta, silakan. Perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya. Berdiri. Perkenalkan nama saya Bapak Karwani. Izin menjawab, nikah atau akad perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi seorang istri yang diikat dengan aturan-aturan dan syariat-syariat tertentu sesuai dengan hukum Islam. Baik, kita lanjutkan pembelajaran pagi hari ini adalah kita lihat powerpoint-nya ya. Kita pelajari pendidikan Islam dan pergi untuk SMA kelas 11. Tapi sebelumnya kita tes briefing dulu ya. Baik. Tepuk nikah. Nikah. Sudah siap nikah?
B. Belum siap. Belum siap nih. Teman ya. Kalian kita kembali kepada materi kita adalah poin ya. Kita ke poin terkait dengan pernikahan di dalam Islam. Tadi sudah kita sama-sama ketahui bahwa pernikahan dalam Islam memiliki tujuan. Kita lihat dulu bahwa pernikahan dalam Islam atau pernikahan itu sendiri itu merupakan syariat dari Allah dan Rasulullah. Syariat dari Allah dan Rasulullah. Dan nantinya Quran surah Al-Rum, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kesimpulan ayat ini memberikan gambaran bahwa tujuan dari nikah itu yang pertama adalah tenang, nyaman. Itu tujuannya. Kemudian tujuan dari pernikahan itu adalah mau hidup sehat. Secara biologis orang yang menikah ingin mempunyai keturunan yang sah. Kemudian tujuan dari pernikahan itu adalah menarik rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan dari pernikahan itu adalah ingin membentuk keluarga yang sakinah dan rahmah. Dalil dari Rasulullah SAW, ya masyarakat sahabat, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Artinya, ketika kamu sudah punya kemampuan, baik kemampuan secara finansial atau fisikmu atau mentalmu, maka disarankan untuk menikah agar kita tidak terjebak dalam perzinahan atau tidak terjebak dalam dosa terkait dengan materi ini. Pengen bertanya ya? Mohon, siapa tahu kalian sudah memahami atau bisa menjawab apa yang Bapak pertanyakan. Sebutkan contoh mahar yang diperbolehkan. Mahar yang diperbolehkan. Mas kawin, mahar itu yang diperbolehkan. Gimana? Seperempat alat sholat, boleh? Boleh. Oke, selain? Ya. Perhiasan, emas atau perak, boleh. Ada yang dipertanyakan. Semoga ada manfaat, ada hikmah. Lalu untuk selanjutnya kita akan bagi kelompok ya. Saya akan cek dulu kelompok kita. Kelompok satu kemarin yang mana? Oke, dulu untuk selanjutnya saya akan bagikan tugas peta konsep kepada kalian. Untuk kelompok satu tadi mana? Baik, ini ya, kartonnya mana? Tolong siapkan kartonnya, dibuat catatan di situ. Saya akan lihat juga mana catatannya. Silakan dibuat dulu, merapat, diisi. Cek dulu keabsahannya, dicek, kemudian dibuat, baik, dikasih catatan. Nanti akan saya mintakan kalian maju ke depan ya. Tiga orang saja. Mohon perhatiannya kepada kelompok yang lain untuk ikut berpartisipasi, memberikan masukan atau kritikan yang sifatnya membangun. Silakan perkenalkan diri. Perwakilan kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai rukun dan syarat pernikahan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Umi Azhar Aprilia. Nama saya Elia Sapitri. Nama saya Ridho Putra. Baiklah, kami akan mulai presentasi kami. Rukun dan syarat pernikahan. Jadi rukun dan syarat pernikahan itu ada calon suami, calon istri, wali calon istri, 2 orang saksi, sihat, yaitu ijab dan kabul. Calon suami, syarat calon suami ini ada Islam, 2 benar laki-laki, 3 balik, 4 berakal sehat, 5 calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi, 6 tidak sedang melakukan ihram. Kedua, yaitu calon istri, syaratnya adalah 1 Islam, 2 benar perempuan, 3 balik, 4 berakal sehat jasmani dan rohani, 5 calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi, 6 tidak sedang melakukan ihram atau masa iddah. Jadi yang ketiga itu wali calon istri. Syarat yang pertama itu Islam, yang kedua laki-laki, ayah kandung atau calon istri, yang calon istri atau wali hakim, yang ketiga balik, yang keempat berakal sehat jasmani dan rohani, yang kelima merdeka, dan yang keenam adil. Lalu yang keempat 2 orang saksi. Syarat yang pertama yaitu Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga balik, yang keempat berakal sehat jasmani dan rohani, yang kelima merdeka, dan yang keenam adil. Yang kelima sihat atau ijab dan qabul. Syarat yang pertama yaitu ijab dan qabul dalam keadaan bersambung, yang kedua lafaz jelas, yang ketiga ijab dan qabul menggunakan kalimat nikah atau tajwid atau turunan yang semakna. Yang keempat boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Baiklah, ini presentasi dari kami. Boleh ada yang mau bertanya?
saja mengenai rukun dan syarat pernikahan. Silakan berdiri. Kenapa nama saya Ari Berjasa dari Papua? Bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan ikat agar terkumpul dan bukan timbul syarat misalnya dalam pernikahan. Jadi, Saya ulang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan siqat, hijab dan qabul? Siqat ya. Jadi silat itu kan ijab dan kabul. Ijab itu adalah ucapan dari wali istri, sedangkan kabul itu penerimaan ucapan dari suami. Nah, ada dua syarat, yaitu ijab dan kabul ini harus dalam keadaan bersambung, lafaz jelas. Maksudnya lafaznya itu tidak boleh terputus. Kedua, itu ijab kabul menggunakan kalimat nikah, tajwid atau turunan yang semakna. Terima kasih kepada kelompok yang sudah maju memberikan presentasi terkait materi yang sudah kita pelajari sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan kepada kalian. Selanjutnya, bahwasanya ini penting mempelajari materi terkait tentang pernikahan sesuai yang dipresentasikan oleh kelompok masing-masing tadi. Kemudian ada tadi bahasa bahwa pernikahan itu identik dengan talak. Talak adalah secara bahasa putus dari untalan, dari ikatan. Yang awalnya ikatannya bagus, ketika datang kalimat-kalimat yang bisa merusak talak itu sendiri. Maka sebaik-baiknya bahasa yang kita lontarkan, maka hindarilah kalimat-kalimat yang bisa menjatuhkan atau merusak pernikahan kita, seperti talak. Baik talak sari, ucapannya jelas tadi, ataupun talak yang kinayah. Talak kinayah itu talak sindiran. Bahasanya, silakan engkau pulang ke rumah orang tuamu. Itu sudah jatuh talak dengan catatan hatinya menyetujui ucapan itu. Karena talak itu bisa saja tidak jatuh apabila talak itu diucapkan orang yang tidak sadar, seperti mabuk, marah, yang voltasenya tinggi, gitu ya. Kemudian tadi ada sebuah pertanyaan menarik bahwa talak tidak jatuh dalam satu kesempatan. Sebagai contoh, saya berkata, saya talak kamu hari ini, talak 3, itu tidak jatuh. Hanya jatuh talak 1, dan dia harus ijab selama 3 bulan, 10 hari atau 110 hari. Dalam pendapat yang lebih masyhur, 140 hari. Nah, dalam waktu idah, bolehkah suami itu rujuk kepada istrinya? Boleh. Oke. Ketika ditalak istrinya, tapi masa idah, bolehkah rujuk? Boleh. Tidak harus membangun nikah baru, cukup dia berkata, aku masih sayang sama kamu, sudah rujuk. Nah, sini. Baik, yang ketiga, yang selanjutnya, talak yang nggak bisa rujuk itu ketika talak 3 kesempatan. Talak 1 selesai tidak. Sudah suci 3 kali suci, ditalak lagi jatuh talak 2. Sudah 3 kali suci, ditalak lagi jatuh talak 3. Ya, mudah-mudahan akan lebih dipahami. Yuk, kita sedikit lagi. Semangat. Pagi. Ya, pagi lagi. Selanjutnya kita soal ya. Soal evaluasi ya. Hasil kegiatan kita pada hari ini. Seandainya soal ini tidak cukup, nanti cukup mengerjakan jawabannya saja di kertas ya. Ada lagi? Kesimpulan dari materi ini adalah kita perlu memahami maksud dan tujuan ketika kita mengikuti setiap materi yang disampaikan. Terutama terkait masalah pernikahan, tadi sudah disampaikan bahwa tujuan atau pengertian nikah itu sendiri baik secara bahasa maupun secara istilah. Kalau secara bahasa dia itu kumpul atau dekat atau bersenting. Kalau secara istilah ikatan lahir dan batin untuk saling menghalalkan antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Kemudian tujuan dari pernikahan banyak sekali, anak sekalian. Di samping untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk menyempurnakan ibadah, sebab dalam Nabi dikatakan bahwa ibadahnya orang yang sudah menikah itu jauh lebih sempurna dengan ibadahnya orang yang belum menikah. Kemudian dalam pernikahan tentunya kita tidak lepas dari aturan Allah, jadi ada syarat dan rukun. Syarat dalam rukun dalam pernikahan ada 5, ada calon suami, kemudian calon istri, kemudian wali nasab, kemudian dua orang saksi yang adil, dan yang hijab dan qabul. Kemudian kira-kira demikian ya. Baik, sebagai bahasa penutup dan pertemuan pada pagi hari ini, gimana setelah kita mengikuti materi ini, apa sedikit paham terkait dengan pernikahan? Setelah mengikuti materi ini, apa cepat-cepat mau nikah?
harus benar-benar selektif ya, benar-benar dipikirkan matang-matang, karena persoalan nikah itu gampang tapi mempertanggungjawabkannya tidak gampang gitu ya. Karena saat kita menikah, anak-anak sekalian, saat kita menikah ada beberapa ratus pasang mata, ada beberapa ratus pasang telinga yang menyaksikan pernikahan kita. 2 orang saksi yang tercatat secara administrasi, benar, itu saksi kita. Tapi saksi yang hadir pada saat itu jauh lebih ngeri untuk dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan tentang pernikahan ini. Karena pernikahan ini bukan suatu yang mudah, tapi dia peristiwa sakral yang harus kita pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin nanti kita akan mempelajari terkait model Islam secara global atau organisasi di dalam beragama. Lalu kita hubungkan apa hubungannya pernikahan itu dengan kehidupan modern. Jelas erat ya. Sebab di dalam pernikahan banyak yang gagal karena hidupnya gaya-gaya modern, gaya hidup yang mau refreshing ke sana dan kemari, kan ikut gaya hidup. Maka setelah menikah nanti, andai kalian dapat jodoh, ya sesederhana mungkinlah di dalam hidup. Baik, kita speaking and play ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Yo, semangat semua. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini khususnya dan selama kita mengikuti kegiatan pembelajaran di SMA Negeri Sederhana akan dapatkan ridho dari Allah. Ilmu yang kita dapatkan akan menjadi barokah demi melangsungkan kehidupan kita, karena perjuangan kita di depan masih panjang dan kalian adalah garda terdepan untuk menggantikan senior-senior kita di masa yang akan datang. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita menundukkan kepala seraya memohon kehadirat Allah. Semoga Allah sehatkan kita semua, berikan panjang umur untuk kita. Allah ampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa guru-guru kita. Dengan menundukkan kepala berdoa mulai. Selesai. Demikian anak-anak, mungkin pada kesempatan kali ini Bapak menyita waktu kalian. Semoga pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang berkah, pertemuan ini akan menjadi pertemuan silaturahmi dan Allah Subhanahu wa taala. Hanya semua kita banyak khilaf, banyak keliru, banyak kekurangan, hanya Allah yang mempunyai kesempurnaan. Selain daripada Allah memiliki banyak kelemahan dan kehilapan. Saya manusia biasa, mohon maaf atas segala sesuatunya, dan Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.